Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Mami selaku dosen pengampu matkul ulumul Quran. Langsung saja saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit masalah makalah saya yang berjudul Sab'atu Ahruf dan Qiraat Al-Quran. Langsung saja pada bab 2 pembahasan A. Pengertian Sab'atul Ahruf. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Sab'atul Ahruf atau 7 huruf ini dengan perbedaan yang macam-macam. Di sini kami akan memberikan pendapat yang sanggup paling mendekati kebenaran, yang dianggap paling mendekati kebenaran. Satu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa Arab mengenai satu makna. Dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda dan mengungkapkan satu makna, maka Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu. Dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinana, Tamin, dan Yaman. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 wajah, yaitu amr atau perintah, nahyu atau larangan, wa'd atau janji, wa'id atau ancaman, jadal atau perdebatan, qasas atau cerita, dan masal atau perumpamaan. Pendapat terkuat dari dua pendapat tersebut adalah pendapat pertama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa orang dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan satu makna yang sama. Pendapat ini diikuti oleh Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jarir, Ibnu Wahab, dan lainnya. B. Hikmah turunnya Quran dengan 7 huruf. 1. Memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, bukti kemujizatan Quran bagi naluri atau watak dasar kebahasaan orang Arab. Yang ketiga, kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukum, sebab perubahan-perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan daripada berbagai hukum. C. Pengertian qiraat. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut pengertian qiraat menurut istilah. Qiraat menurut Al-Zakashi merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf maupun mengungkap huruf-huruf tersebut. Itu adalah pengertian qiraat menurut Al-Zakashi. Selanjutnya, qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah satu imam dari qurra yang 7, 10 atau 14, seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Yakub, dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra yang 7, 10 atau 14. Misalnya Nafi mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Warsi, maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Warsi an-Nafi. D. Sejarah qiraat. Pada periode awal kaum muslimin memperoleh ayat Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan dari sahabat ini kemudian kepada para tabi'in serta pada imam-imam qiraat pada masa selanjutnya. Pada perkembangan berikutnya, Al-Quran justru tertata lebih rapi karena Khalifah Utsman
berinisiatif untuk menyalin mushaf dan dicetak lebih banyak untuk kemudian disebarkan kepada kaum muslimin di berbagai kawasan. Setelah masa itu, maka muncullah para qurra, mereka yang menjadi panutan di daerah masing-masing, dan dari bacaan mereka dijadikan pedoman serta cara-cara membaca Al-Quran. Menurut Sya'ban Muhammad Ismail, kedua pendapat itu dapat dikompromikan. Orang pertama kali menulis masalah qiraat dengan bentuk prosa adalah Al-Qasim bin Salam, dan orang yang pertama kali menulis tentang qiraat sab'ah adalah dalam bentuk puisi adalah Husain bin Utsman al-Baghdadi. Pada penghujung abad ke-2 Hijriah, Ibnu Mujahid menyusun qiraat sab'ah dalam kitabnya Al-Sab'ah. Dia hanya memasukkan imam qiraat yang terkenal dan sikot dan amanah serta panjang pengabdiannya dalam mengajarkan Al-Quran. Abu al-Abbas bin Amr mengancam Ibnu Mujahid karena telah mengumpulkan qiraat sab'ah. Menurutnya, Ibnu Mujahid telah melakukan hal yang tidak selayaknya dilakukan, yang mengaburkan pengertian orang awam bahwa qiraat sab'ah itu adalah ahruf sab'ah. Dia juga menyatakan tentunya akan lebih baik jika Ibnu Mujahid mau mengurangi atau menambah jumlah dari 7 agar tidak terjadi syubhat. Yang terakhir adalah macam-macam qiraat. Yang pertama, qiraat sab'ah, yaitu 7 versi qiraat yang dinisbatkan atau diisbatkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang, yaitu Ibnu Amir, Ibnu Katsir, As, Abu Amr, Hamzah, Nafi, dan Al-Kisai. Qiraat ini dikenal di dunia Islam pada akhir abad ke-2 Hijriah. Contoh qiraat sab'ah yang tidak mempengaruhi makna adalah Ibnu Katsir, Abu Amr, Nafi, Asim, dan Ibnu Amir. Yang kedua, qiraat syazat, yaitu qiraat yang sanadnya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab, akan tetapi menyalahi Rasim Utsmani. Dengan demikian qiraat ini dapat diterima eksistensinya, akan tetapi para ulama sepakat tidak mengakui kegunaannya. Dengan kata lain, qiraat ini dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap qiraat yang terkenal diakui kegunaannya. Itu tadi bab 2 atau pembahasan, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.